Kaum muslimin wal muslimat pendengar pecinta radio Samhan dimanapun saat ini Bapak Ibu panjenengan sedaya berada, pada sore hari ini kita akan lanjutkan kajian dakwah senja, masih mengkaji Kitabus Shalah halaman 39 ya. Ya, barangkali yang Bapak Ibu baru bergabung halaman 39 ya, tentunya baris yang kelima dari bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu catatan al-kiblati kiblat. Kalau disambung ya catatan kiblat. Kalau kiblat masih bahasa Arab, makna kiblat itu adalah hadapan. Namun orang sudah paham, sudah maklum, makruf, kiblat yang dimaksud adalah Baitullah, epicentrum kaum muslimin wal muslimat ketika sholat. Sentralnya ya di kiblat tadi. Jadi sebenarnya kalau makna kiblat itu kan hadapan, namun sudah maklum kiblat yang dimaksud adalah Ka'bah atau Baitullah. Babus Istiqbali, babnya menghadap, al-kiblati kiblat atau hadapan, babnya ketika kita sholat, salah satu syarat sahnya sholat harus menghadap ke kiblat. Ya, kiblat itu hadapan yang ditentukan oleh Allah. Jadi hadapan, titik fokus atau sentral atau epicentrum menghadapnya kaum muslimin ketika sedang sholat yang ditentukan oleh Allah. Kenapa saya katakan yang ditentukan oleh Allah? Karena orang Islam pernah mengalami atau pernah mempunyai dua hadapan. Ya, tentunya yang pertama adalah Ka'bah tentunya, dan pernah Nabi diperintahkan menghadapkan hadapannya atau kiblatnya ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Ya, kita lihat Akhbarona Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim qala hadatsana Ishaq ibnu Yunus al-Uzraq an Zakaria ibni Abi Zaidah an Abi Ishaq anil Barok ibni Ajibin qala berkata Barok bin Azib
Qadima datang. Qadima datang. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata di Madinah. Al-Madinata di Madinah. Fasholla maka sholat siapa Nabi. Fasholla maka sholat siapa Nabi. Nahwa Baitil Maqdis. Nahwa arahnya Baitil Maqdis. Baitul Maqdis. Baitul Maqdis atau bisa dikatakan juga Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa itu berada di Palestina yang juga sekaligus menjadi kiblatnya orang Yahudi di dalam ibadah. Sittata asyara 16. Sittata asyara 16 syahrun bulan. Suma kemudian wujiha dihadapkan siapa Nabi. Dihadapkan siapa Nabi ilal Ka'bati ke arah Ka'bah. Ilal Ka'bati ke arah Ka'bah. Famaro maka lewat. Famaro maka lewat. Siapa rojulun orang laki-laki. Kode kana yang sungguh telah ada siapa rojul. Yang sungguh telah ada siapa rojul. Sholat ma'an nabihi bersama Nabi. Ma'an Nabi bersama Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ala kaumin atas kaum. Ala kaumin minal ansor dari orang Ansor. Minal ansor dari orang Ansor. Qala berkata siapa rojul. Qala berkata siapa rojul. Asyhadu aku menyaksikan. Asyhadu aku menyaksikan.
Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad wujiha, sungguh telah dihadapkan, qad wujiha, sungguh telah dihadapkan, sungguh telah dihadapkan ilal Ka'bati, ke arah Ka'bah, ilal Ka'bati, ke arah Ka'bah. Fangharifu, maka memutarlah kalian, fangharifu, maka memutarlah kalian, ilal Ka'bati, ke arah Ka'bah, ilal Ka'bati, ke arah Ka'bah. Bapak Ibu yang kami hormati, pendengar pecinta Radio Samhan, kaum muslimin wal muslimat dimanapun saat ini Bapak Ibu panjenengan sedaya berada. Hadis yang diriwayatkan dari Barok bin Azib, dia bercerita ketika Nabi datang ke Madinah. Nabi datang ke Madinah, yaitu ketika Nabi hijrah ke Madinah. Nah, oleh Allah ketika sholat diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi ketika sholat Nabi diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis. Dan itu berlangsung cukup lama. Kira-kira 16 bulan lamanya. 16 bulan. Bahkan kalau kita lihat ayatnya itu, sebelumnya memang Nabi sudah merasa tidak nyaman menghadap ke arah Baitul Maqdis. Karena orang-orang Yahudi kan banyak berkomentar, wah iya Muhammad itu katanya nggak seneng pada kita, ya, tapi nyatanya wong kiblatnya aja numpang ke kiblat saya gitu kok. Nah, akhirnya Nabi sebentar-sebentar menoleh ke langit, sebentar-sebentar menoleh ke langit, ya begitu. Sampai kemudian Allah merespon bahwa dihadapkanlah atau dipindahlah hadapan dari Baitul Maqdis tadi menuju ke Baitullah, kiblat yang memang Nabi senangi, kiblat yang Nabi senangi. Saat Nabi masih di Mekah juga menghadap ke Baitullah. Akhirnya karena memang informasi itu belum merata, ya, sehingga ada kasus salah satu sahabat yang sudah sholat
bersama Nabi yang menghadap ke Baitullah. Waktu itu sholatnya sholat asar. Nah, kemudian orang yang sudah sholat menghadap ke Baitullah ini ya mungkin bepergian atau berjalan, terus ketemu orang-orang Ansor, orang-orang Ansor yang sholat asar masih menghadap ke Baitul Maqdis. Maka kemudian orang yang atau rojul yang sudah sholat bersama Nabi di menghadap ke Baitullah tadi ngomong, woi, ya, woi, sekarang kiblatnya sudah dihadapkan ke Baitullah. Saya menyaksikan sendiri. Saya sudah sholat bersama Nabi dan Nabi di dalam sholatnya menghadap ke Baitullah. Maka memutarlah kalian untuk menghadap ke Baitullah. Maka saat itu orang-orang Ansor yang sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis tadi langsung muter ya, menghadap ke Baitullah. Maka kemudian tempat di mana terjadinya peristiwa itu kemudian dibangunlah masjid yang namanya Masjid Kiblataini, masjid dua kiblat. Maka kalau Bapak Ibu barangkali di Madinah kunjungan biasanya kan suka diajak ke Masjid Kiblataini. Nah, maka di Masjid Kiblataini itu ada mihrabnya. Mihrab itu tempat imamnya itu dua tempat, depan dan belakang. Kebetulan kan antara Masjidil atau Mekah atau Baitullah dengan Masjid Nabawi itu kan Masjid Baitul Maqdis dari Nabawi itu kan bertolak belakang ya. Jadi ungkur-ungkuran. Maka sampai sekarang ada diabadikan sebagai Masjid Kiblataini. Nah ini. Jadi dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwa sekarang ini tentunya kiblatnya atau hadapannya orang iman ketika sedang sholat ya ke arah Baitullah. Jadi Baitullah sebagai sebagai sentralnya atau ya tadi saya katakan sebagai episentrumnya di dalam kegiatan sholat. Jadi sholat kemanapun orang yang ada di timur Baitullah atau timur Ka'bah yang menghadap ke barat, yang di sebelah barat menghadap ke timur, yang di utara menghadap ke selatan, yang di selatan menghadap ke barat. Jadi seperti itu ya, jadi salah kadang-kadang kan kiblatnya orang Islam itu kulon ya. Tidak begitu. Kebetulan Indonesia itu posisinya ada di sebelah timur agak miring gitu. Timur agak miring gimana ya? Ya maka otomatis sholatnya menghadap ke barat, agak nyerong, agak barat. Apa itu kalau barat? Yes, barat lah. Barat agak menyot sedikit begitu. Ya, jadi supaya dipahami. Karena kalau sepenggal cerita, kalau pemahamannya hadapan atau kiblatnya itu ke barat, sehingga akan ada salah pemahaman. Pernah ada cerita orang yang tinggal di Suriname. Suriname itu salah satu wilayah
bekas jajahan Belanda. Zaman Londo dulu, ada sebagian orang-orang Jawa yang kemudian diasingkan ke wilayah Suriname, dan berkembang itu di sana. Banyak orang-orang keturunan Indonesia yang tinggal di sana, bahkan yang menjadi pejabat banyak. Maka ada namanya Stephen Paimin. Stephennya sih Inggris, London. Paiminnya itu kampung. Namun mereka menghadapnya tetap ke barat. Lah ini yang kurang pas. Padahal Suriname itu kan letaknya sebelah Eropa mendekati Amerika, itu dekat Argentina itu. Mestinya nggak menghadap ke barat. Namun tadi karena pemahaman mereka kiblatnya di barat, sedangkan Suriname itu di baratnya Mekah, baratnya Ka'bah, ya mestinya menghadap ke timur. Nah, itulah yang terjadi. Maka supaya dipahami bahwa kiblat atau epicentrum bagi orang Islam ya Baitullah, atau Ka'bah. Jadi Ka'bah itu bisa disebutkan sebagai Baitullah atau rahmat Allah, atau bisa dikatakan Ka'bah, atau bahkan bisa dikatakan Bakkah atau Masjidil Haram. Jadi nama Baitullah itu jenisnya banyak. Bisa dikatakan Ka'bah, bisa dikatakan Bakkah, bisa dikatakan Masjidil Haram, bisa dikatakan Baitullah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Mungkin itu untuk tambahan kajian sore hari ini. Barangkali nanti ada hal-hal yang ada yang ingin ditanyakan yang berkaitan dengan kajian kita atau yang lainnya. Ya tentunya di line telepon yang sudah Bapak Ibu ketahui. Namun sebelum kita memasuki sesi silaturahim, kita dengarkan pesan-pesan dari PDO. PDO memang just pelang